Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroke. Mucho gusto. Selamat sore atau selamat menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih. Opung, mama, engkong, mbah, papu. Itu juga. Opa, oma, nenek, mbah, kakek juga. Tulang dan tulang, abang buru, nam buru, bapak tua, bapak muda, inang tua, inang muda. Lain itu, abang akang, juga kakak-kakak, adik-adik, semuanya kita. Haleluya, haleluya. Senang bertemu dengan Anda, dan saya mengasihi Anda, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda, karena Dia bisa melakukan sesuatu yang manis, yang indah di dalam kehidupanmu. Dia bisa mengubah air menjadi anggur yang manis. Demikian hidup bisa diubahkan oleh Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Saya akan membawakan kita kembali dalam Yohanes 17 ayat 20, sebagaimana janji saya bahwa setelah kita mendengarkan tadi pagi bagaimana kita sebagai gereja Tuhan Tuhan mau kita menjadi teladan yang baik, tolong menolong dan melakukan pelayanan ini. Kita mau melakukan pelayanan dengan cara Tuhan sendiri, dengan caranya sendiri. Lalu di dalam Yohanes ini saya akan membacakan kepada kita ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kesatuan itu adalah impian dari Yesus, ya. Jadi gereja masih tetap dapat menyatukan gerejanya, karena kesatuan itu sangat penting. Makanya gereja Tuhan mau gerejanya yang pertama dikatakan hidup dalam kesatuan. Anda bisa lihat keluarga yang hidup dalam kesatuan, mereka akan hidup anak, ayah, ibu, itu keluarga inti. Ketika mereka hidup dalam kesatuan yang harmonis dalam Tuhan, maka keluarga itu adalah keluarga yang menjadi berkat. Diharapkan sebagaimana harapan dari Mazmur 133 itu. Nah, jadi gereja Tuhan mau gereja hidup dalam kesatuan. Sampai-sampai Tuhan Yesus berdoa, karena sangat sulitnya gereja Tuhan menjawab doa Yesus. Karena saya sudah bilang gereja kadangkala menjadi milik pribadi, menjadi perusahaan, menjadi lahan untuk mencari nafkah. Bukan menjadi lahan untuk memuliakan Allah, bukan menjadi lahan menunjukkan kasih Allah, bukan menjadi lahan untuk mempertunjukkan kuasa Allah, tapi menjadi lahan nafkah kehidupan kita. Walaupun saya tidak akan pernah menolaknya, bahwa dengan pelayanan itu Tuhan memberkati kita supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan untuk membangun bisnis kita, bukan membangun kerajaan hidup kita, bukan. Tapi membangun kerajaan Allah dan kasih Tuhan di bumi ini. Haleluya. Jadi itu sebabnya Tuhan mendoakan kita, kata firman Allah, ayat 17, ayat 17:11 dulu saya bacakan. Demikian bunyi firman Allah. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, kudus, yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itu. Sampai Tuhan bersatu. Sampai Tuhan mengajarkan adalah satu. Tapi gerejanya seringkali bertikai. Gerejanya seringkali menjadi sumber malapetaka, sumber perceraian, apalagi perpecahan. Bukan sumber kesatuan yang diharapkan oleh Tuhan. Kenapa? Melalui kesatuan itu kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah bagi dunia ini. Tapi setan tahu itu. Supaya gereja menjadi lumpuh, hanya berkutat dengan situasi dan kondisinya aja. Tidak turut dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Merasa cukup makan, cukup semuanya. Ya,
mau beli mobil ada, mau beli ini, rumah ada, mau beli itu. Walaupun saya sadar bahwa Tuhan juga memberkati saya gitu ya. Walaupun banyak pergumulan, tetapi saya bisa melihat bahwa Allah tidak pernah mengurangi kuasanya dalam hidup ini. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan itu sebabnya hati kita harus terus bergairah dalam Tuhan. Hati kita harus terus bergairah untuk bersatu dengan yang lain. Dan saya sudah katakan, saya paling suka kalau dikatakan diajak berdoa bersatu. Dan saya sampai mengatakan kepada guru saya, kepala sekolah saya hari Senin, karena ada hari Senin itu adalah hari berdoa bagi kami hamba-hamba Tuhan di kota ini. Bahkan sampai saya rela mengundurkan diri karena hari Senin saya dibuat mengajar. Saya mengajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi karena saya untuk mengajar bahasa Inggris di hari Senin, maka saya lebih mengambil keputusan untuk keluar dari saya mengajar. Karena saya mengajar itu bukan untuk finansial. Saya mengajar itu sebagai pengabdian saya, bisa menjadi berkat bagi mereka. Tapi kalau saya disuruh milih, saya akan memilih bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Makanya saya bilang kepada kepala sekolah saya, mohon maaf Pak, saya bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimana dari awal saya katakan, saya bisa menolong. Tapi saya punya kegiatan begini-begini. Kepala sekolah itu memberikan tapi ada orang-orang yang mungkin yang merasa berkuasa dan kemudian membuat jadwal saya sudah bilang, kalau Anda mau mengeluarkan saya gampang, bikin saja tugas saya dari Senin, maka saya akan tinggalkan dia. Saya akan tinggalkan dia. Kenapa? Nah, ini Pak ada begini-begini. Sudah, nanti saya urus ya. Tapi kemudian saya dipindahkan di hari yang lain. Jadi saya suka untuk bersatu dengan umat Tuhan, berdoa bersama-sama dengan umat Tuhan. Saya rela mau meninggalkan itu karena saya tahu bahwa Tuhan harus diutamakan. Saya memang harus menjadi berkat, tapi kalau disuruh terus walaupun itu kan karena hari Senin itu perjumpaan saya dengan rekan-rekan sahabat saya untuk bersatu dalam doa. Saya lebih memilih itu. Saya nggak tahu untuk yang lain. Tapi saya memilih itu untuk apa? Karena dari awal saya ada di pulau ini, saya mulai perintisan dengan 3 sahabat saya. Dan itu tidak akan saya pernah lupakan. Yaitu Pak Piki, terus Pak Jenli. Awal kami berdoa bersama-sama. Dan kemudian terkumpullah sampai sekarang ini masih tetap ada doa itu. Gampang. Nggak semua orang mau berdoa bersama. Nggak mau semua orang rekan-rekan hamba Tuhan mau berdoa. Karena nggak kelas saya itu. Kamu doa. Doamu, doa kata. Buktinya kamu belum punya. Belum punya gereja sudah mau apa gitu ya. Memang berat itu perintisan, apalagi di pulau ini. Di beberapa harus banyak menangis. Tapi ya begitulah. Kami tidak berkecil hati. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah bahwa adalah kemauan Tuhan. Tuhan mau gerejanya dalam lindungannya. Ya, jadi lindungan dari siapa? Mari kita baca dulu lah ayat-ayat yang ke-15 supaya kita mengerti. Ayat yang ke-15 demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi melindungi kita dari yang jahat, karena kalau gerejanya dikuasai oleh si jahat, pertikaian, perperangan, perkelahian, permusuhan, percederaan akan ada, roh pemecah belah akan ada, buah-buah daging akan ada dalam gereja itu. Orang lebih suka melakukan apa yang menjadi bagian setan daripada menjadi bagian Tuhan. Itu sebabnya Yesus berdoa untuk Bapa menjaga gerejanya, supaya gerejanya terlindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Anda bisa bayangkan ketika saya melayani 3 tahun pertama di pulau ini. 3 tahun pertama sampai saya memisahkan diri dari organisasi yang lama. Anda bisa bayangkan, doa salah, doa malam pun salah, enggak berdoa juga salah, membusuk salah, membusuki orang salah, tidak membusuk juga salah. Semua serba salah. Olahraga salah, ada anjing salah. Padahal anjing itu kan datang ke rumah. Ini namanya manusia, ya, ya. Tapi sudah, ya. Tapi mau saya katakan adalah, kalau gereja dikuasai si jahat, pendetanya difitnah, dibawa ke kantor polisi lagi. Haleluya! Merdeka! Merdeka dari perbuatan dosa. Saya bilang kepada yang mendakwa yang sudah ubanan rambutnya. Rambut saya dulu belum putih seperti ini. Ya, masih hitam. Om, saya berkata, ini rambut saya masih hitam. Rambut Om itu sudah putih. Dalam perkataan dan perbuatan saya masih bisa mempertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Sekarang mari kita pergi ke saksinya Om itu. Kali pergi ke saksinya Om itu yang mengatakan saya membawa perempuan ke dalam rumah saya. Lalu saya datang ke tempat ini, sahabat saya juga ini, ya. Masih ingat saya namanya Pak Thohir, ya Pak Thohir. Wah, Pak Thohir. Lalu saya datang, Pak Pendeta kok apa tumben-tumben datang? Enggak ini, tadi saya perlu dengan Bapak ini dan Bapak, saya bilang. Terus, ada apa Pendeta, silakan duduk. Mama bikin kopi dulu. Oh, enggak usah. Kita mau to the point aja nih Pak Thohir. Ada apa Pak? Ini loh. Ini Bapak ini yang sudah tua ini, yang Bapak bilang saya membawa perempuan ke rumah saya. Enggak, saya dituduh berbuat zina. Ya. Oh, ampun Pak, enggak pernah. Langsung saya bilang, sudah dengar Pak? Ini saksinya Bapak loh, bukan saksinya saya. Ini saksinya Bapak. Tadi sudah saya katakan di rumah, rambut di kepala saya ini hitam. Tapi soal perkataan dan perbuatan, saya masih bisa pertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Termasuk di hadapan saksi Bapak ini. Lalu tunduk terus. Sebelum meninggal saya mendengar, saya nggak pernah lagi bertemu dengan dia setelah itu. Ya, dia berkata, hebat itu Pak Pendeta Simanjuntak. Berani. Saya berani bukan berani-beranian, tapi karena berani saya karena hidup bersama dengan Tuhan. Sering saya katakan kepada anak-anak saya, kalau kau benar kejar, kalau kau salah minta ampun, maaf. Jangan kau salah, kau kejar. Kalau kau salah, minta maaf. Kalau kau benar, kejar. Ya. Dan itu hidup dalam Tuhan. Kita dilatih untuk hidup dalam kebenaran. Jangan si jahat dibiarkan masuk. Yang menguasai pikiran kita, merusak hubungan kita satu dengan yang lain. Bersaudara pun saling merusak. Aduh, ngeri. Bersaudara, berkeluarga pun saling merusak. Kenapa? Setan. Gitu. Makanya Yesus berkata, lindungilah gerejamu Tuhan. Juga saya bilang juga supaya gerejanya sadar Tuhan. Ya. Supaya gerejanya tidak melakukan apa yang mengaibkan Tuhan. Yang menjahati Tuhan, tidak. Jadi Tuhan mau gerejanya dilindungi oleh Bapa dari segala yang jahat. Supaya apa? Mampu melakukan apa yang baik. Ya, yang terakhir. Supaya karena Tuhan mau, ya, Tuhan, saya katakan tadi bahwa Tuhan sanggup memulihkan, menyatukan gerejanya. Tuhan sanggup menyatukan gerejanya. Ya, Tuhan sanggup. Saya hari-hari ini katakan tadi, mungkin entah berapa kali lagi ke depan, saya sedang menceritakan bagaimana Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana firman Allah menjawab dalam segala sesuatu itu. Termasuk melakukan mujizat, menyembuhkan engkau,
Apapun yang tidak beres dalam rumah tanggamu, dalam situasimu, dalam keadaanmu, kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Haleluya. Itu sebabnya saya membawanya berseri, tapi tetap masih dalam tema Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala besar. Ya. Jadi Tuhan sanggup. Saya berterima kasih orang yang sudah diberikan inspirasi untuk Tuhan sanggup itu. Tuhan sanggup memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, menolong engkau. Dan kemudian Tuhan sanggup. Tuhan mau gerejanya hidup dalam kekudusan. Kalau Anda pernah membaca ada seseorang, tapi saya lupa ini ya, ada seseorang yang sudah beberapa kali gagal, kalau tidak salah 11 kali gagal dalam pencapaian kehidupannya. Ternyata itu masih sedikit dibanding yang lain. Karena saya banyak membaca buku, dan orang ini bilang, enggak, saya enggak pernah gagal. Anda kan sudah 11 kali gagal. Enggak, saya enggak pernah gagal. Cuma tidak berhasil 11 kali, yang ke-12 kali ini saya berhasil. Yang 11 itu enggak gagal, cuma tidak berhasil saja gitu. Lalu kita ingat bahwa Kolonel Sanders di masa tuanya yang suntuk umurnya 80-an tahun, ya, membawa reset, dibawakan kemana-mana, ditawarkan kepada orang-orang yang kaya karena dia sudah nggak punya apa-apa. Anda bisa tahu, dan dari pintu ke pintu orang-orang kaya dia datang, dan penolakannya sampai 300 kali. Tapi dia never give up, nggak pernah nyerah. Karena dia punya tujuan jelas untuk memasarkan resetnya. Resetnya ini diakui menjadi reset dunia. Yesus itu juga begitu. Ya, yang mau saya bilang adalah kemudian 301 kali resetnya terjadi, ada yang menerima dan membiayainya. Dan sekarang ini yang mau saya katakan mungkin belasan ribu di seluruh dunia KFC. Di 80 negara lebih mungkin sekarang ini. Ya. Ya karena apa? Tadi dia punya visi jauh ke depan. Allah itu, Yesus itu sudah memiliki visi yang jauh ke depan. Supaya apa? Umatnya dalam kekudusan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Coba ayat yang ke-17 ya. 17 demikian bunyi firman Allah. Haleluya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tujuan Yesus itu supaya kita hidup dalam kekudusan untuk bisa melakukan kebenaran yang sempurna itu, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Dunia ini mencoba untuk menyeret kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh dunia ini. Itu sebabnya gereja Tuhan harus rela mengasihi, harus rela berkorban dalam kehidupan ini. Waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Kalau kita baca Yohanes 17 ini, kita akan melihat bagaimana Yesus berdoa dari ayat 1 sampai 5 untuk dirinya sendiri, bagaimana dia 5 sampai 20, bagaimana dia berdoa untuk gerejanya yang seperti yang kita lakukan itu, untuk berdoa menyatukan gerejanya. Pasal 21 sampai 26 itu berdoa bagi masa depan gereja ini. Tapi saya belum sampai di situ, mungkin besok akan saya bawakan. Yang mau saya katakan adalah mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau gerejanya bersatu. Mari kita jawab, kita mau bersatu dengan niat yang tulus, tanpa embel-embel lain. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Anda sudah mendengarkan firman Allah, dan biarkan firman-Mu Engkau berkati sehingga gereja mau bersatu untuk membangun kerajaan-Mu, kerajaan kasih Yesus Kristus di bumi ini. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan karena Engkau mengajar kami untuk bersyafaat, berdoa bagi presiden kami dan wakil presiden, mereka diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, supaya negeri kami ini dibawa kepada kemakmuran, kejayaan, dan para menteri, para pejabat, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para
lurah, RT RW semuanya diberkati oleh Tuhan dalam membangun dimanapun mereka, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bersatu padu membangun Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, Aras Nasional diberkati, sahabat-sahabat kami juga diberkati Tuhan. Gereja Pantekosta juga diberkati dimanapun teman-teman kami melayani. Engkau berkati mereka satu demi satu. Gereja sahabat-sahabat umatmu Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Kalau kami masih mendengar orang-orang yang sakit COVID, tapi kami bersyukur bagaimana drastisnya turun keadaan ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau mau melakukannya dan menarik roh maut itu dari mereka yang sakit COVID. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau menyatakan kasih-Mu, tumpangkan tangan atas hidup mereka dan sembuhkan mereka dari COVID mereka. Dalam nama Yesus, jangan ada tangisan Tuhan dari akibat meninggalnya orang-orang yang sakit COVID dan keluarga mereka menangis. Para dokter juga demikian, para volunteer juga demikian juga. Tuhan berkati mereka semua, tarik roh maut dari mereka, karena mereka dibutuhkan bangsa ini untuk terus menolong orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit apapun dalam kehidupan mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau ahli dalam membuat mujizat bagi mereka Tuhan. Selalu menyediakan mujizat bagi mereka yang percaya dan beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau yang sakit datang, percayalah kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan melihat mereka-mereka yang saat ini sakit, terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah mereka, dimanapun mereka ada Tuhan, yang sedang sakit. Mari Engkau mau mengulurkan tangan atas mereka dan menyembuhkan mereka, apapun sakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Oleh kuasa-Mu mereka disembuhkan. Datang mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu datang kepada mereka Tuhan. Terima kasih. Yang lumpuh berjalan, yang lepra air kanker sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus, yang terbaring lama bangun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ginjal disembuhkan oleh Tuhan, yang kista ditarik disembuhkan oleh Tuhan kistanya dalam nama Tuhan Yesus, yang jantungan disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang kena guna-guna juga, Tuhan sembuhkan mereka. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kau sanggup menjamah mereka. Mereka percaya akan kuasa doa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang Tuhan mengalami dampak dari COVID ini. Mungkin susah perusahaan mereka, kami sudah dengar bagaimana retail-retail raksasa, perusahaan-perusahaan hotel-hotel tutup, tidak mampu bertahan. Kalaupun bertahan, itu hanya demi mempertahankan situasi pegawainya, walaupun dengan pengurangan pegawai. Tapi Tuhan, kami mau berdoa supaya mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas. Tentu sebagai pengusaha itu menjadi beban. Mungkin utang piutang mereka, oh Tuhan, belum lagi harus membiayai keluarganya, membiayai karyawannya dan lain sebagainya. Tentu mereka menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi mereka agar Engkau Tuhan Allah menolong mereka, membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka mendapat pertolongan dari Tuhan Bapa di surga, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, tapi mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan sesuai dengan cara yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu Tuhan cukup punya belas kasihan bagi mereka. Memang hamba-Mu tidak dapat menolong mereka. Hamba-Mu hanya dapat bisa berdoa agar Engkau Allah berkemurahan menolong mereka, bisa mereka usaha mereka, pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, usaha mereka, utang piutang mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka, urapan Allah menyertai mereka sehingga mereka berkata segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku,
Hamba tahu apa arti kata-kata ini ketika seorang dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Yesus yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Berarti Tuhan akan siap menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kesabaran bagi mereka, kekuatan iman dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang karena situasi dan kondisi ini mereka insak dan sadar mereka mau bertobat, tapi mereka tidak tahu memulainya. Tapi mereka mau Tuhan. Dan kalau Engkau orangnya taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau, oh Tuhan, mendatangi Saulus, bukan karena Saulus mau datang kepadamu, tapi karena Engkau mau memakai Saulus. Dan ini mereka datang kepadamu, mereka menyerahkan hidup mereka kepadamu, lepaskan mereka dari rantai dosa, kebiasaan buruk. Oh Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi umat, menjadi anakmu yang sesungguhnya. Mari Engkau masuk dalam mereka, urapi mereka, pakai mereka di hari-hari yang akan datang untuk menjadi alatmu, sama seperti Engkau memakai Saulus, memakai Tuhan murid-muridmu. Tuhan juga berkati, kami minta kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu untuk memberitakan kabar kesukaan itu bagi semua manusia. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Engkau orangnya mau menerima Yesus, mari ikuti doa yang saya akan panjatkan. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Aku mengaku segala dosa dan kesalahanku. Tuhan Yesus, sucikanlah hamba dengan kuasa darah-Mu yang suci. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hidup kekal-Mu kepadamu, sebab aku percaya kepada menjadi warga negara-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan tak kalah pentingnya juga kami berdoa Tuhan. Kami tidak ingin orang-orang muda yang hidup dalam pergaulan bebas. Kami tidak ingin orang-orang muda yang tidak bertanggung jawab melakukan sesuatu, tapi mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka. Mereka melarikan diri, bahkan membinasakan kekasihnya, pasangannya, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka, oh Tuhan, mereka kami mau doakan supaya mereka bertobat Tuhan. Dan kami rindu generasi-generasi yang Tuhan senangi, generasi Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun mereka tinggal di Ur Kasdim Tuhan, tapi mereka menunjukkan kebrilianan mereka, karena mereka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Dan kami rindu generasi muda Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Pulau Rote, adalah orang-orang yang punya nilai-nilai standar ilahi, nilai moral karakter yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, untuk membangun bangsa ini, masyarakat, dirinya, masyarakat dan bangsa ini, bahkan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan menjadi Allahnya, dan kami berbahagia karena bangsa ini mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru, Tuhan memberkati. Dan terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, doa saya, mari kita terus hidup dalam takut akan Tuhan dan saksikan kemurahan Tuhan. Dan saya juga berkata kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan merahati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Dan apa saja kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Saya berdoa supaya urapan Allah, kekuatan Tuhan, energi Allah menyertai kehidupan kita, supaya kita senantiasa tetap bisa bersyukur. Dan ingat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, apapun tindakan kita, semua Tuhan tahu. Dan itulah sebabnya kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kalau Anda malam ini mau tidur, jangan lupa ya, jangan lupa
baca firman Allah, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka! Merdeka dari pandemi ini, supaya kita bebas ya untuk beraktivitas. Ya, biarkan umat Indonesia merdeka untuk melakukan kegiatannya. Walaupun mungkin saat ini kita ada PPKM, mari kita turuti ya. Dan jangan lupa, kalau terpaksa Anda keluar malam ini, ya pakailah masker, cucilah tangan kalau Anda tiba atau datang, lalu kemudian jagalah jarak, terus kemudian jauhi kerumunan, dan yang terakhir itu mengurangi mobilitas kita, kalau tidak perlu stay at home. Dan yang terakhir adalah yang kata berdoa untuk dirimu, berdoa buat keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara, sehingga kita pandemi ini bisa berlalu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat malam, Tuhan Yesus.